Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bentuk sediaan tablet konvensional serta pengembangannya. Nah, sebelum itu perkenalkanlah nama kami dari saya sendiri Muhammad Haris Maulana, Ayu Setiawati, Dela Safira, Ita Surani Boru Haryanja, Siti Aminah, Yahsa, dan Zeli Afika. Baik, kepada pemateri 1 untuk membacakan slide-nya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada bentuk sediaan tablet konvensional serta di sini ada tablet konvensional, merupakan tablet yang dibuat atau kempah yang di siklus konversi tunggal yang biasanya terdiri dari zat aktif sendiri atau kombinasi dengan bahan ekspien seperti, yaitu di sini ada pengisi atau pemberi bentuk atau yaitu laktosa, kemudian ada pengikat, yaitu memberi adhesivitas atau kelekatan saat bertemu saluran pencernaan, yaitu musilago amili dan amilum. Kemudian di sini ada sintergran atau mempermudah hancurnya tablet. Kemudian di sini ada tahap pembuatan tablet konvensional. Yang pertama itu reformulasi, kemudian yaitu granulasi. Ya, granulasi proses pembesaran ukuran serbu di mana suatu campuran serbu yang mempunyai daya kohesi kecil diubah menjadi ukuran partikel yang paling besar. Kemudian yang ketiga di sini ada analisis granul, yaitu parameter yang diamati dengan uji homogenitas, uji sifat alir, uji konversibilitas granul, dan uji distribusi ukuran granul. Kemudian yang keempat di sini ada pengempahan, dan yang kelima ada analisis tablet dan pengemas. Kemudian di sini ada proses pembuatan sediaan tablet, yaitu ada 3, yaitu granulasi kering, granulasi basah, kempah langsung. Di sini ada granulasi kering, yaitu sering digunakan apabila zat aktif digunakan dalam formulasi bersifat tremol apabila atau sensitif terhadap lembab dan panas, serta memiliki sifat air dan kompresibilitas yang relatif buruk. Sedangkan granulasi basah digunakan apabila zat aktif yang digunakan dalam formulasi bersifat tahan lembab dan panas, serta memiliki sifat alir dan komparabilitas yang relatif buruk. Dan kempah langsung di sini yaitu pembuatan tablet dengan kecepatan tinggi tanpa tahap granulasi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada proses pembuatan tablet, yaitu metode cetak langsung. Dia pertama yaitu pengayakan, kemudian pencampuran akhir, setelah itu pencetakan tablet. Kemudian di sini ada metode granulasi kering. Di sini ada pencampuran awal, kemudian suling atau reverse compacting, kemudian pengayakan kering, setelah itu pencampuran akhir, kemudian pencetakan tablet. Kemudian di sini ada metode granulasi basah. Pertama itu pencampuran awal, kemudian granulasi basah, pengayakan basah, kemudian pengeringan granul, kemudian pengayakan kering, kemudian pencampuran akhir, setelah itu pencetakan tablet. Setelah itu dilanjutkan oleh Dela Safira. Formulasi sediaan orally disintegrating tablet atenolol dengan sodium strats glycolate sebagai super disintegran. Pendahuluan sediaan tablet konvensional memiliki beberapa kelemahan, terutama bila digunakan pada pasien geriatri. Hal ini disebabkan perubahan kondisi fisiologik dan neurologik yang dialami oleh pasien geriatri seperti kesulitan menelan dan tremor. Atenolol merupakan obat antihipertensi golongan beta blocker atau beta 1 selektif, banyak digunakan untuk pengobatan semua lini hipertensi, angina pectoris, aritmia, dan infak miokard. Penggunaan sediaan tablet konvensional atenolol dinilai tidak sesuai bila digunakan pada kondisi hipertensi yang membutuhkan onset aksi yang cepat. Pasien geriatri juga menunjukkan kepatuhan pasien yang buruk selama terapi hipertensi menggunakan sediaan tablet konvensional. Hal ini disebabkan perubahan fungsi fisiologis yang dialami oleh pasien geriatri, yaitu kesulitan dalam menelan tablet atau kapsul berukuran besar. Berdasarkan fakta tersebut, pengembangan bentuk sediaan orally disintegrating tablet atau ODT
dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pasien dalam terapi hipertensi atau Kumari et al. 2013, orally disintegrating tablet atau ODT merupakan tablet yang dapat terdisintegrasi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 30 detik saat diletakkan di atas lidah. Komponen penting dalam formula sediaan orally disintegrating tablet atau ODT adalah disintegran. Disintegran dapat memfasilitasi disintegrasi tablet sehingga mulai disolusi dapat berlangsung lebih cepat. Salah satu jenis super disintegran yang dapat digunakan dalam formulasi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT adalah sodium strats glycolate. Pada penelitian ini akan dilakukan formulasi dan evaluasi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT. Atenolol dengan menggunakan sodium strats glycolate sebagai super disintegran dengan konsentrasi 10% dan 20%. Metode penelitian, bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan obat, efisien, dan reagen. Bahan yang digunakan untuk penelitian meliputi atenolol, mannitol DC, atau direct compress, sodium strats glycolate, Avisel pH 102, magnesium stearat, aerosil, dan talc. Selain itu digunakan juga reagen dan bahan kimia meliputi metanol, sodium dihidrogen fosfat, disodium hidrogen fosfat, natrium asetat, dan asam asetat glasial. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan analitik, tapping machine, tabling mixer, tableting machine, posture contact analyzer, alat uji kekerasan tablet, alat uji friabilitas atau UV vis, spektrofotometer, alat uji disintegrasi, dan alat uji disolusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Baik, saya lanjutkan pada metode. Yang A, pembuatan massa cetak. Formulasi sediaan orally disintegrating tablet, ODT, atenolol, diawali dengan pembuatan massa cetak. Pada penelitian ini, disusun 3 formula orally disintegrating tablet, ODT, dengan konsentrasi sodium start glycolate 0%, kontrol 10% dan 20%. Atenolol dan sebagian aerosil 0,35 gram dicampur merata dalam tumbling mixer selama lebih kurang 3 menit. Kemudian ditambahkan sebagian Avisel 50 gram dicampur merata ke dalam tumbling mixer selama lebih kurang 5 menit. Pada tahap berikutnya ditambahkan disintegran sodium start glycolate dengan konsentrasi 0%, 10% atau 20%. Aspartam, minflavor, mannitol DC, dan sisa Avisel. Bahan-bahan tersebut dicampur hingga homogen selama lebih kurang 10 menit. Evaluasi prekompresi. A. Kecepatan alir dan sudut istirahat. Pemeriksaan kecepatan alir dan sudut istirahat dilakukan dengan menimbang 100 gram massa cetak. Massa cetak kemudian dituang ke dalam corong yang sudah terpasang pada statif dengan jarak ujung pipa bagian bawah ke bidang datar adalah 10,0 lebih kurang 0,2 cm dan dasar lubang corong ditutup. Tutup dasar lubang corong dibuka dan dilakukan pencatatan waktu yang diperlukan dari bahan mengalir sampai bahan dalam corong habis dengan menggunakan stopwatch sehingga kecepatan alir dapat dihitung. Tahap selanjutnya yaitu mengukur tinggi timbunan bahan dan jari-jari alas kerucut, kemudian menghitung sudut istirahat yang terbentuk. Yang B, indeks kompresibilitas. Indeks kompresibilitas suatu massa cetak ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran terhadap bobot jenis nyata dan bobot jenis manfaat massa cetak. Hasil yang diperoleh kemudian menghitung indeks kompresibilitas menggunakan persamaan. Indeks kompresibilitas sama dengan pi manfaat kurang pi nyata dibagi pi manfaat dikali 100%. Keterangan pi manfaat dibanding bobot jenis manfaat serbuk, pi nyata banding bobot jenis nyata serbuk. Yang C, rasio Hausner. Rasio Hausner digunakan untuk memprediksi karakteristik aliran suatu massa cetak. Yang D, moisture content. Massa cetak ditimbang secara seksama sebanyak 5 gram dan permukaan massa cetak diratakan pada wadah.
Letak lampu pemanas diatur sedemikian rupa sehingga berada di atas bahan. Pada saat proses pengeringan berlangsung, bobot massa cetak akan ditampilkan setiap 15 menit. Cetakan orally disintegrating tablet, massa cetak dicampur dengan magnesium stearat, talkum, dan sisa aerosil. Selama 3 menit dengan tumbling mixer hingga homogen. Campuran serbuk kemudian dikompresi menjadi tablet dengan menggunakan mesin pencetak tablet. Sekian, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baiklah, evaluasi fase kompresi. A. Organoleptis. Evaluasi organoleptis dilakukan dengan cara mengamati penampilan fisik setiap tablet masing-masing formula, meliputi bau, warna, rasa, dan bentuk sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol yang sudah dicetak. B. Penetapan kadar. Dilakukan pengambilan masing-masing 20 tablet setiap formula secara acak. Masing-masing tablet digerus. Campurkan atenolol yang setara dengan 25 mg ditimbang dan dilarutkan dengan 10 ml metanol. Kemudian ditambahkan dapar asetat pH 4,6 hingga 100 ml di dalam labu ukur. Dari larutan tersebut dipipet sebanyak 10 ml. Kemudian ditambahkan dapar asetat hingga 25 ml dalam labu ukur. Larutan tersebut selanjutnya difiltrasi dengan kertas Wetman nomor 41. Larutan yang telah disaring dilihat absorbansinya pada spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 274 nanometer dengan blanko dapar asam asetat pH 4,6. C. Kekerasan tablet. Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak 10 tablet dari masing-masing formula. Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan Monsanto Hardness Tester. D. Waktu pembasahan dan rasio penyerapan air. Waktu pembasahan dan rasio penyerapan air dilakukan dengan meletakkan tablet dari masing-masing formula ke dalam cawan Petri yang sudah berisi pewarna larut air atau eosin. Waktu yang dibutuhkan cairan untuk mencapai permukaan atas tablet adalah waktu pembasahan dan massa air yang mampu diserap tablet merupakan rasio penyerapan air. E. Waktu disintegrasi. Sebanyak 6 tablet setiap formula ditempatkan pada masing-masing tabung dengan air 90 ml pada suhu 30 derajat 37 lebih kurang sampai 0,50 derajat Celcius bersamaan dengan dimulainya alat uji. Stopwatch dinyalakan. Waktu yang diperlukan agar tablet hancur atau massa intinya tidak teraba merupakan waktu hancur tablet tersebut. F. Waktu dispersi secara in vitro. Masing-masing tablet dari ketiga formula diletakkan di dalam beker yang berisi 6 ml dapar fosfat pH 6,8 dengan suhu 37 lebih kurang sampai 0,50 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan oleh tablet tersebut untuk hancur dicatat sebagai waktu dispersi secara in vitro. G. Uji friabilitas atau kerapuhan tablet. Sampel tablet sebanyak 6,5 gram dimasukkan ke dalam alat uji friabilitas tablet. Alat uji dioperasikan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Bobot seluruh tablet kemudian ditimbang kembali dan dihitung selisih antara bobot tablet sebelum dan setelah diuji. Di sini ada rumus persen friabilitas sama dengan bobot awal dikurang bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%. Selanjutnya akan dibaca pemateri Yaksa. Baiklah, saya akan melanjutkan H, yaitu uji disolusi. Uji disolusi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol dilakukan pada media disolusi dapar asetat 0,1. pH-nya 4,6. Dengan volume 900 ml, alat uji disolusi menggunakan tipe 2 atau paddle dengan kecepatan 50 rpm. Tahap awal yang dilakukan adalah memasukkan 6 tablet tiap formula ke dalam alat uji disolusi. Kemudian mengambil cuplikan sebanyak 10 ml tiap satuan waktu, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 105, dan 120 menit. Kemudian mengembalikan 10 ml dapar asetat 0,1 N, pH-nya 4,6 ke dalam alat. Tahap selanjutnya adalah penetapan kadar atenolol tiap cuplikan menggunakan spektrofotometer pada
panjang gelombang 274 nanometer. Kemudian analisis data, hasil pemeriksaan karakteristik orally disintegrating tablet dengan konsentrasi sodium start glikolat 0% atau kontrol 10% formula 2 dan 20% formula 3. Dilakukan analisis statistik dengan menggunakan one-way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%, delta sama dengan 0,05. Nah, di bawah ini adalah tabel hasil evaluasi post kompresi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol dengan konsentrasi sodium start glikolat 0% formula 1, 10% formula 2, dan 20% formula 3. Hasil yang ditampilkan merupakan nilai rata-rata. Kemudian, hasil evaluasi post kompresi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT yang dihasilkan formula 1, 2, dan 3 dari segi persyaratan, kadar kekerasan, variabilitas, dan waktu hancur memenuhi persyaratan. Waktu disintegrasi orally disintegrating tablet atau ODT formula 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 4,00, 15,8, dan 19,85 detik. Hasil pemeriksaan waktu disintegrasi ketiga formula orally disintegrating tablet atau ODT memenuhi persyaratan USPDA lebih kecil dari 30 detik. Rasio penyerapan air menunjukkan kapasitas air yang dapat diserap dalam sediaan orally disintegrating tablet atau ODT. Rasio penyerapan air sediaan orally disintegrating tablet atau ODT formula 1, 2, dan 3 meningkatkan seiring dengan peningkatan konsentrasi sodium start glikolat. Hal ini disebabkan peningkatan konsentrasi sodium start glikolat menyebabkan afinitas tablet dalam menyerap air semakin besar. Kemudian hasil pemeriksaan waktu hancur dalam salipa disebut waktu dispersi tablet secara in vitro dalam 6 milidapar fosfat pH 6,8. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga formula tersebut dapat terintegrasi kurang dari 30 detik. Peningkatan konsentrasi sodium start glikolat akan memperlambat waktu hancur. Hal ini dikarenakan mekanisme kerja dari sodium start glikolat yang akan mengisi pori dan memiliki kemampuan swelling sehingga membutuhkan waktu hancur lebih lama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zeli. Atau ODT untuk terbasahi oleh larutan pewarna sampai permukaan tablet. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin cepat waktu pembasahan, maka semakin cepat waktu hancur suatu tablet. Berikut ini adalah gambar hasil penelitian waktu pembasahan sediaan orally disintegrating tablet atenol dengan konsentrasi sodium start glisolat 0%, formula 1, dan sodium start glisolat 10% formula 2. Berikut ini adalah tablet hasil disolusi atenol dari formula sediaan orally disintegrating tablet ODT atenol formula 1 0% sodium start glisolat, formula 2 10% sodium start glisolat, dan formula 3 20% sodium start glisolat. Hasil disolusi merupakan nilai rata-rata dari 6 replikasi. Disolusi dari sediaan orally disintegrating tablet ODT atenol dari ketiga formula dapat dilihat pada tabel 4. Profil disolusi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenol formula 1, formula 2, dan formula 3 dapat dilihat pada gambar 2.
Sediaan orali disintegrating tablet atau ODT atenol dinyatakan memenuhi kriteria penerimaan uji disolusi bila persen Q 30 menit dari setiap formula 85%. Hasil perhitungan persen atenol terlarut persen Q formula 1, 2, 3 adalah 53,85%, 95,12%, dan 90,64%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa sediaan orali disintegrating tablet atenol formula 2 dan formula 3 memenuhi kriteria penerimaan uji disolusi. Selain itu, perhitungan parameter uji disolusi AUC dan persen EED menunjukkan perbedaan signifikan. Alfa sama dengan 0,05 antara formula 1, formula 2, dan formula 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ita Suryani. Selanjutnya ini merupakan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa parameter disolusi AUC dan persen ED efisien difusi sediaan orali desintegran tablet formula 2 lebih tinggi dibanding formula 1 atau kontrol dan formula 3, di mana di sini nilai disolusi formula 2 meningkat 2,2 kali dibanding formula 1. Hal ini mengindikasikan bahwa sediaan orali desintegrating tablet atenolol formula 2 dalam penelitian ini merupakan formulasi yang optimum. Hal ini disebabkan sediaan orali desintegran tablet formula 2 memenuhi persyaratan prekompresi, postkompresi, dan menunjukkan hasil disolusi yang paling baik. Jadi kesimpulan dari jurnal ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan konsentrasi sodium strat glikolat sebagai super disintegran dalam sediaan orali disintegrating tablet atau ODT berpengaruh terhadap karakteristik fisik tablet yang dihasilkan. Sediaan orali disintegrating tablet ODT atenolol dengan konsentrasi sodium strat glikolat 10% atau formula 2 merupakan formula yang optimum dalam penelitian ini. Wah, luar biasa sekali ya presentasi yang disajikan oleh kelompok 2 pada hari ini. Semoga hasil presentasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Demikian dari itu, bila hasil presentasi yang kami sampaikan itu ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.